masifnya artinya nanti juga akan ada profesi yang menghilang, ada profesi yang baru juga, ya nggak? Nah, ada sebuah kondisi yang namanya VUCA. VUCA itu adalah akronim dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan kalau teman-teman sedikit lebih mengikuti berita kita sekarang, ya kondisinya kayak gini, ya VUCA ini, volatility artinya rate of change-nya berubah sangat cepat gitu ya. Kemudian uncertainty, kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kemarin waktu bulan Februari 2020, siapa yang akan nyangka bahwa COVID akan masuk ke Indonesia juga? Bahkan sempat ada statement, oh Indonesia kuat-kuat imunnya, makan ini lah, makan itu. Ternyata kita collapse, jadi ya kita full lockdown gitu. Kemudian complexity, nah kayak kemarin nih berita di Gaza, kita mungkin sebagian berpikir bahwa oh ini kita versus Yahudi atau Israel, tapi ternyata sebetulnya lebih kompleks daripada itu. Persoalannya bukan cuma agama, tapi juga tentang ras, tentang politik dan sebagainya. Jadi ada multiple key deciding factors gitu. Dan ini juga di company, di industri, ekonomi itu juga berlaku juga gitu ya. Kemudian ambiguity. Nah, ini yang paling sering teman-teman hadapi di level teman-teman. Kalau dengar berita tiba-tiba berubah lagi, atau ketika satu klarifikasi nanti persepsi kita bisa ikut berubah lagi gitu ya. Nah, itu ambiguity, lack of clarity about meaning of event gitu. Nah, kita menghadapi situasi VUCA ini lantas apa yang perlu kita lakukan? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Nah, kalau kemarin saya bilang this is your challenge, tapi saya lebih suka pakai this is your opportunity. Karena kalau challenge rasanya kayak ya nggak semua orang itu begitu dengan challenge itu langsung siap gitu ya. Tapi ternyata kalau opportunity itu menjadi lebih ramah buat kita gitu ya. Oke, saya mau kendalinya lebih ke teman-teman, mau teman-teman ambil atau tidak. Maka VUCA yang VUCA yang umum dikenal kita kasih juga nih akronim baru yang itu bisa menjawab persoalan VUCA yang sebelumnya tadi ya. Volatility kita ganti menjadi vision, uncertainty kita ganti jadi understanding, complexity kita ganti menjadi clarity, ambiguity kita ganti menjadi agility, gitu ya. Satu-satu. Vision itu artinya apa? Vision itu artinya bahwa kita tuh gini, iya. Saya tuh diceritain salah satu kemarin saya cerita ya bahwa anak teman saya itu sekarang kerja di Microsoft di usia 22 tahun. Nah, dia bilang bahwa ke depan itu sangat mungkin orang tuh kalau misalnya mau belajar sesuatu itu nggak perlu belajar les. Jadi cukup dia pasang chip di kepala, terus kemudian dia tinggal pengen download, pengen belajar apa. Kalau sekarang kita harus pakai device. Tapi nggak menutup kemungkinan device itu, chip itu akan ditanam ke tubuh manusia dan kita tinggal belajar aja gitu kan. Tinggal download aja, nggak perlu belajar capek-capek. Nah, yang membedakan manusia super satu dengan manusia super yang lain itu apa? Kira-kira? Dia mau berdiri di morality yang benar atau morality yang salah gitu kan. Dan itu yang ya kalau teman-teman belajar nonton film apapun tentang kepahlawanan ya itulah yang terjadi. Biologi. Siapa? Coba superhero mana yang teman-teman tahu? Spiderman. Spiderman lawannya siapa? Venom. Venom itu kurang pintar apa? Kurang canggih apa? Iya nggak? Ya. Sama superhero ya, tapi ketika dia berdiri di memilih morality yang salah ya akan menjadi yang salah. Lawannya Batman siapa? Superman. Ya itu di ada juga Batman versus Superman, ada juga maksud saya musuh abadi si Batman siapa? Joker. Joker itu juga sebenarnya kan dia mostly dari orang-orang yang bermasalah aja secara psikologis, tapi kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa perbedaan ideologi yang membuat dia berada di moralitas yang salah. Tapi sebelum ini powerful nggak? Powerful gitu. Tapi ketika dia berdiri di sisi yang salah, maka kemudian bukan baik dan benar lagi, tapi ya sudah moralitas tadi yang main gitu ya. Nah, kita sebagai manusia yang akan hidup di masa depan, insya Allah ya. Jadi vision itu buatlah visi dari sekarang yang visi itu akan menentukan teman-teman akan berdiri di mana, di morality yang seperti apa. Kemudian understanding adalah create security for people so they can get on with their job, breakdown path. Jadi kalau teman-teman mau minta tolong sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kan teman-teman tahu ya. Mungkin ada, saya nggak beberapa dari kalian mungkin ada yang dengar isu all Gen Z itu kan sekarang Gen Z kan? Iya. Gen Z itu dikenal dengan apa? Mental stupid. Ya,
strawberry katanya yang lembek, yang ini lah yang dasarnya sebagainya. Buktikan bahwa itu nggak benar gitu. Ya mungkin ada lah sebagian yang begitu, tapi bukan teman-teman yang ada di luar ini minimal gitu. Nah, ini understanding. Jadi apa yang harus saya lakukan itu jangan juga mau dibodohi sama company gitu ya. Artinya kalau misalnya ada beberapa company mungkin agak sedikit mengambil keuntungan dengan meminta teman-teman untuk bekerja tanpa bayaran dengan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalaupun itu mau mengambil kesempatan itu ya ambillah itu sebagai sesuatu yang memang clear dari awal tuh akapnya gimana sih, saya harus melakukan apa, kemudian bagaimana indikator keberhasilan saya seperti apa, sehingga pemakai kemarin grow-nya jelas, smartnya juga jelas gitu ya. Kemudian kita masuk ke clarity. Clarity itu artinya ketika teman-teman ada di situasi yang itu abu-abu, sebisa mungkin dihindari. Semua clear kalau bisa. Jadi tadi ya akad jelas, kemudian apa yang mendasari teman-teman membuat keputusan itu juga clear dasarnya apa. Maka sebisa mungkin nanti teman-teman harus punya data. Jadi ketika kita berargumen itu nggak cuma argumen di sisi ideologi, itu nggak akan selesai. Ideologi orang tuh bisa berbeda-beda. Tapi ketika kita masuk ke data, itu menjadi argumen yang cukup kuat. Kemudian agile itu artinya apa? Agile artinya kalau di sini kan dia bilang involve people, kemudian communicate as openly as you can and get feedback from others. Artinya kita nggak boleh ada pada satu cara berpikir yang fixed mindset. Kita harus growth mindset. Jadi kayak kalau kemarin bahasa saya adalah sisakan ruang di dalam pikiran teman-teman bahwa saya ini mungkin salah. Jadi kita akan membuka paradigma yang lain, pendapat yang lain gitu ya. Buat apa? Tidak kurang untuk improvement diri kita sendiri gitu. Dan orang yang agile itu bukan berarti orang yang nggak punya prinsip. Justru ketika dia punya prinsip yang kuat, teman-teman pernah tahu prinsip bambu? Bambu itu kalau mereka 5 tahun pertama itu nggak akan tumbuh tinggi ke atas, enggak. Tapi dia akan, ya akarnya itu akan memperkuat akar dulu selama 5 tahun pertama kehidupan bambu. Baru setelah itu dia tinggi, tumbuh ke atas. Kenapa? Supaya, karena dia tahu dia kan bambu itu nggak bercabang ya, dia kan lurus ke atas. Kalau bayangin kalau dia cuma punya satu dahan gitu, terus ketiup angin kan dia harus bisa fleksibel. Kalau akarnya nggak kuat gimana? Roboh gitu ya kan, ke bawah angin. Nah, orang yang agile itu yang seperti itu, bukan berarti dia pelin-pelan pindah-pindah partai itu enggak ya, tapi lebih kepada dia tuh membela apa sih sebenarnya gitu kan. Maksudnya dia lebih ke dia udah punya prinsip. Jadi situasi mau kayak gimana pun dia berusaha untuk agile, berusaha untuk menyesuaikan tanpa harus terbawa dengan arus. Nah, salah satu yang bisa dilakukan untuk menghadapi diri menghadapi VUCA adalah agile atau pelintasan. Nah, untuk agile ini ada 2 kompetensi yang teman-teman butuhkan, yaitu kemampuan adaptif dan juga kemampuan untuk bersikap fleksibel. Kenapa manusia perlu adaptif? Nah, ini ada risetnya ya. Ada sebuah studi yang menyatakan bahwa orang dengan kemampuan adaptasi tinggi itu punya kemungkinan besar untuk dihargai dalam pekerjaan. Ini kalau konteksnya adalah pekerjaan, tapi sebetulnya di profesi apapun ini berlaku. Dibandingkan dengan mereka yang punya keterampilan tinggi tapi kemauan untuk beradaptasi dan berubahnya rendah. Kita coba bayangkan, jadi misalnya ini ada orang pintar banget tapi dia nggak mau pakai cara lain selain caranya dia. Kira-kira bisa bermanfaat untuk orang banyak nggak? Enggak. Tapi ketika dia mungkin nggak terlalu pintar banget tapi dia mau menyesuaikan diri, mau belajar, mau beradaptasi, kira-kira orang akan lebih prefer yang mana? Kedua gitu ya. Nah, adaptability itu creates opportunities. Kalau kita beradaptasi, maka akan ada lebih banyak kesempatan dan peluang yang datang kepada kita. Kayak tadi yang pedagang tadi ya, karena mereka mikirnya dagang itu ya harus profesi pedagang, dagang itu ya harus di toko, ya kan? Sehingga ketika ada kompetitor datang atau trennya berubah, terus kemudian mereka nggak bisa survive, mereka nyalain orang lain. Ya. Nah, bisa nggak? Sebetulnya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya ini nggak bisa lepas dari mereka doang. Ini butuh regulasi. Jadi kompleks sebetulnya, butuh regulasi dari pemerintah juga supaya melindungi mereka ini dan sekaligus juga ngajak mereka untuk ada gitu ya, ada dengan situasi yang baik. Oke, lanjut Mbak. Nah, kenapa manusia perlu fleksibel? Yang pertama dengan situasi yang penuh tinggi ambiguitas tinggi, kemudian itu membuat sebuah cara itu nggak bisa diterapkan satu cara untuk semua hal, ya kan? Nah,
Oleh karena itu, karena situasinya kompleks gitu ya, dan tidak sesederhana itu kadang-kadang sebuah masalah. Sehingga ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Bayangkan kalau kita dari awal udah pokoknya aku punya kayak gini, gimana kita akan buka kesempatan untuk perspektif yang berbeda, yang gitu ya. Nah, begitu juga dengan menghadapi ketidakpastian, maka kalau kita punya alternatif solusi A, B, jadi kita punya plan itu jangan cuma plan A aja, betul. Terutama terkait dengan masa depan teman-teman ya, misalnya mau kuliah, oh saya cuma mau masuk dokteran, terus kalau nggak masuk gimana? Mau depresi, kan nggak gitu ya. Maka milihlah plan B, plan C, plan D gitu ya. Kemudian, nah, instead of constantly adapting to change, why not change and be adaptive? Ini katanya Fred Emery. Jadi daripada kita ya secara konstan beradaptasi untuk berubah, kenapa kita nggak berubah untuk menjadi pribadi yang lebih adaptif? Ya nggak? Capek kan kalau kita menyesuaikan dulu, saya seolah-olah kita doang gitu yang berusaha. Padahal sebenarnya kalau kita mau punya mindset, oh aku ini adalah orang yang adaptif, maka apapun situasi yang terjadi, aku akan berusaha untuk beradaptasi. Itu akan jadi lebih mudah. Perkara cuman geser mindset doang, tapi itu bawa energi yang beda ya. Yang kalimat pertama sama kalimat yang kedua. Nah, fleksibilitas ini tadi yang saya sebutkan sering salah diartikan sebagai orang yang gak punya prinsip, padahal sebetulnya adalah justru kebalikannya. Justru kita responsif, tapi juga kita punya dasar yang kuat, ya. Nah, mungkin awalnya ketika menghadapi perubahan itu akan terasa ya ini nggak cuma buat teman-teman ya pada usia yang lebih muda atau usia yang lebih tua pun yang namanya berubah itu pasti sesuatu yang menakutkan awalnya ya. Di generasi sebelum saya mungkin mereka ketika industri itu berubah dari pencatatan manual ke computerized itu juga menakutkan bagi mereka, sehingga sebagian orang itu resisten terhadap teknologi padahal bisa memudahkan. Begitu juga di level saya juga gitu, oh ternyata cara belajar itu nggak cukup dengan hanya kuliah ya ceramah gitu bahwa ada hal yang perlu dilakukan. Nah, itu juga adaptif dan kadang-kadang awalnya nggak menyenangkan. Kenapa? Karena ya guru-guru ini mungkin yang lebih merasakan lah gimana caranya mikir media belajar yang menarik gitu ya. Tapi pada akhirnya itu bisa adaptif dua-duanya ini. Lanjut Nah ini ada sebuah, saya ambil dari TED Talk-nya Jennifer Jones bilang bahwa 80% pekerjaan di tahun 2005 itu belum ada di tahun ini. Dan berarti kan ada profesi yang punah, tapi ada juga profesi yang baru, gitu kan. Terus kemudian dia juga membahas tentang 1 dari 3 pekerja di UK itu masih berjuang dengan isu kecemasan, kesejahteraan diri dan masalah-masalah kesehatan mental lainnya. Banyak ya, 1 dari 3 itu kan berarti sepertiganya sendiri. Nah artinya orang kehilangan kemampuan beradaptasi itu karena apa? Karena dia tidak lagi menyediakan waktu dan perhatian lebih untuk mempersiapkan diri untuk mengembangkan kemampuannya ini. Dan orang yang kurang mampu beradaptasi itu lebih banyak menggunakan strategi acting on impulse. Jadi, oh ada ini, oh yaudah langsung, oh ya ini langsung. Jadi bukan acting in strategi. Nah, acting in strategi apa? Salah satunya adalah tadi bikin plan A, plan B gitu ya. Jadi sejak awal kita udah siap dulu acting in strategi. Kita perlu lebih aware bagaimana kita merespon situasi dan perubahan itu akan selalu ada di depan mata kita. Dan kalau kita terus melewatkan momen untuk mempersiapkan diri, maka adaptasi hanya akan menjadi wacana. Nah, kita perlu juga kenal ada apa aja sih penghambat adaptasi dan juga fleksibel. Yang pertama adalah mindset. Jadi kalau kita merasa aku dari dulu nggak belajar, lulus aja nih gitu. Ya, kalau kamu mau belajar, kamu akan bisa lebih dari apa yang kamu dapat sekarang mungkin. Gitu. Beliefs, berkeyakinan bahwa hari kemarin lebih baik atau percaya perubahan bukan hal yang penting. Dulu saya nggak rajin baca, tapi hidup aja tuh. Iya, tapi kalau kamu mau baca, hidupmu akan jadi lebih baik daripada sekarang. Less effort, kurangnya dorongan dari dalam diri untuk mencari cara baru yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Kemudian environment, jadi banyak bergaul sama orang-orang yang keinginan berubahnya rendah, kurang referensi dan juga berinteraksi dengan orang-orang yang justru banyak berinteraksi dengan orang yang gagal ketimbang orang-orang yang sukses. Nah itu juga hati-hati gitu ya. Bukan berarti kita harus milih-milih teman, enggak. Tapi kalau berteman tuh sama siapa aja boleh, tapi choose siapa yang dekat dengan kita. Siapa yang bisa kita percaya, atau mungkin inilah choose siapa yang akan kalian model gitu cara-cara penyelesaian masalahnya. Nah ada beberapa karakter orang yang adaptif. Yang pertama open mind, kemudian yang kedua adalah berani,
adaptif, dia open mind, tapi dia nggak berani, maka dia akan jadi follower aja. Ya dia adaptif, tapi dia nggak akan ngambil peran banyak dalam itu. Gitu. Jadi selain open mind, dia juga harus berani. Kemudian acceptance itu adalah pernah lihat nggak sih teman atau punya teman yang ketika ada perubahan tuh dia kok kayak santai banget sih, kita udah panik, dia yang santai aja, ya tinggal aja gitu ya. Nggak pikir. Ya, dua kemungkinan ya. Bisa jadi dia nggak mikir atau bisa jadi dia emang udah ya udahlah perubahan itu sangat mungkin terjadi, ya udah terima aja gitu. Pertama terima dulu. Kemudian stimulate adalah secara kontinu menstimulasi otak untuk berpikir logis, rasional. Nah nanti yang akan kita lakukan adalah salah satunya adalah studi case itu untuk menstimulate teman-teman bagaimana berpikir fleksibel dan adaptif. Kemudian inquisitif itu ini kalau inquisitif ini kalau di levelnya para filsuf mungkin ya mereka kerjaannya inquisitif itulah bertanya gitu ya sehingga mereka terus berpikir. Nah tapi di level teman-teman kira-kira apa lagi sih yang bisa aku improve dari diriku yang sekarang? Gitu. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah reality checking dulu. Kalau kemarin reality checking ini di Grow ada di mana? Apa? R ya. Jadi lakukan reality checking dalam hal apa gitu ya. Kemudian kenali siapa customer kalian. Jadi setiap posisi itu selalu ada orang yang perlu kita layani. Anggaplah teman-teman ini pebisnis. Siapa yang perlu dilayani? Customer. Saya. Iya kan? Sekalipun kalian adalah CEO-nya, tapi ada orang yang perlu dilayani. Ya. Apalagi teman-teman bersikap sebagai apalagi teman-teman ada di posisi sebagai anak magang atau mungkin manajer, kan selalu ada posisi lain yang teman-teman layani. Ya nggak? Nah ini yang perlu teman-teman pahami sehingga kalian nggak jadi generasi lembek yang nggak mental dikit langsung keluar gitu kan, nggak gitu ya. Karena emang ada tipikal orang yang perlu dilayani gitu, dan kalau kita nggak meet requirement-nya dia, jangan-jangan emang aku perlu melakukan cara lain, bukan aku perlu keluar, bukan, tapi jangan-jangan ada cara lain yang perlu aku lakukan. Kemudian yang ketiga adalah susun strategi. Kalau udah tahu realitinya, kemudian udah kenal siapa-siapa stakeholder atau customer kita, nah maka susunlah strategi yang paling baik buat beberapa alternatif solusi. Kayak teman-teman komplain nih ke customer service, ketika dikasih satu cara sama dikasih beberapa pilihan, kira-kira lebih senang yang mana? Dikasih beberapa pilihan. Ada satu cara karena pengen selesai saat itu juga ya, tapi kalau beberapa cara kayak seolah-olah kita punya opsi untuk memilih dan kendalinya seolah-olah di kita gitu ya. Makanya kenapa kalau teman-teman ke toko gitu ya, salah satu cara sales untuk membuat teman-teman closing itu adalah mau bayar cash atau gesek atau pakai QRIS. Mau apapun pilihannya tetap berujung. Iya. Tapi seolah-olah kayak orang punya kayak seolah-olah orang punya pilihan gitu kan. Nah, intelligence, the ability to adapt to change. Jadi ini juga kalau teman-teman kan karena sekolah di Pulau Jawa, jadi mungkin nggak terlalu rasa atau minim interaksi dengan teman-teman yang sekolah di luar Pulau Jawa, terutama di bagian timur. Saya pernah ngetes anak-anak dari pinggiran gitu ya. Pinggiran itu artinya pinggiran perbatasan Indonesia dengan negara lain, kemudian anak-anak repatriasi dan anak-anak dari Papua Barat. Itu beda banget interaksinya. Ada yang di Papua iya, awalnya pernah interaksi sama orang yang bukan ini loh ya. Berarti udah main. Nah, beda nggak? Beda nggak? Beda gimana? Ini nggak tahu dulu bedanya kan dalam hal kecerdasan dan sana ya. Mungkin sana aku merasa pendidikan di sana kurang menjabat ya, walaupun ada kurikulum merdeka dan kurikulum 13 tuh udah jadi jalan, tapi sana tuh kurang dalam pendidikan karena mungkin ya masalah ekonomi dan itu membuat pendidikan mereka di sana jadi kurang. Terus juga ada permasalahan kayak isu-isu yang namanya mau beda sendiri, jadi kayak kan mungkin ada di atas bantuan dari Jawa ke sana, tapi tuh kayak menurut mereka tuh kayak kita ini yang menguasai daerah itu,
Iya benar. Jadi kayak mengurangi apa ya, maksudnya kita mendatang pendatang itu pengen mengurangi dari tempat tersebut. Iya, karena ya itu tadi ya. Dan itu kalau kasih instruksi ke mereka itu kadang-kadang perlu menyederhanakan bahasa, kemudian perlu diulang-ulang karena meskipun saya pakai bahasa Indonesia standar, tapi mereka kadang-kadang tidak, ya karena ya lebih banyak pakai bahasa daerah gitu ya. Oke. Nah, it is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage. Oke, lanjut, Mbak. Nah, langkah-langkah untuk adaptif tadi ya udah kenali situasi, tetapkan tujuan, pakai grow sebenarnya ya, buat strategi, kenali. Nah, yang nggak ada di grow adalah yang ini, skenario antisipasi. Kalau saya suka bilangnya worst case scenario. Jadi ya tadi sebetulnya adalah untuk mengantisipasi plan A, plan B-nya apa, plan C-nya apa, plan D-nya apa. Lanjut. Nah tadi ya, setiap posisi punya customer atau user atau stakeholder atau orang yang perlu dilayani, dan mengenali dan mengetahui kebutuhan stakeholder Anda secara tepat adalah langkah awal keberhasilan strategi. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, kita akan masuk ke masa itu kurang berapa set lagi? Oke, lebih ke quotes ya, tapi nggak apa saya jelasin. Setiap kita punya kapasitas untuk jadi lebih adaptif. Kemudian bahkan anak yang berkebutuhan khusus aja, ketika mereka sabar diajarin, mereka bisa loh adaptif. Ada satu yang terkenal sampai ada yayasannya di Indonesia namanya Helen Keller. Helen Keller tuh yang dia double handicap ya, jadi udah low vision, emang nggak bisa lihat, kemudian nggak bisa denger, tapi kemudian dia diajari dapat guru yang tepat. Karena sebenarnya dia cuma kurang di indera aja, tapi sebenarnya orangnya pintar, akhirnya jadi pengacara. Gitu. Dan dia buka yayasan untuk orang-orang yang punya low vision gitu-gitu di Indonesia, namanya Yayasan Helen Keller. Nah, kalaupun nanti prosesnya butuh berbulan-bulan, bahkan mungkin hitungan tahun, itu jangan patah arang. Ingat bahwa berlian itu tidak pernah terbentuk dalam waktu yang singkat. Dan never fall too far with your wind, but rather continue to proactively seek out what might be the next. Ini adalah kata-kata Natalie Franco. Jadi kalau teman-teman cek Natalie Franco di TEDx itu di TED Talk, itu dia tuh cerita tentang bisnis Netflix gitu ya. Jadi si ownernya Netflix itu dulu tuh datang ke ownernya Blockbuster. Jadi dulu itu zaman kalau Blockbuster sih kalian mungkin belum bukan zamannya kalian, zamannya orang tua kalian lah ya. Itu mereka lah yang menguasai film-film di TV-TV di bioskop-bioskop di Amerika. Nah, terus si pemiliknya Netflix itu ngajuin, gitu kita ada skema bisnis yang berbeda nih, gitu yang bisa diakses dan bla-bla-bla. Terus diketawain sama di tahun 2000 itu diketawain sama si pemiliknya Blockbuster. Lah kita loh, kamu tuh tahu apa soal bisnis? Setiap TV ya, setiap rumah yang punya TV itu udah pasti tuh customer kita. Kamu mau nawarin apa lagi? Saking ya saking nyamannya gitu ya dengan posisi itu gitu, dia fall too far with his win gitu ya. 10 tahun kemudian Blockbuster bangkrut dan Netflix naik. Meskipun Netflix juga sekarang mulai turun lagi karena satu akun dipakai buat berapa? 4 orang. Nah dia bilang gitu. Jadi justru orang tuh jangan terlalu nyaman kalau dia udah di posisi yang enak, tapi dia harus cari apa sih yang mungkin akan membunuh bisnis dia nanti ke depannya. Oh ya, contoh lainnya adalah Nokia. Siapa di sini yang handphonenya Nokia? Juga. Dulu HP. Ya, di zaman saya itu ya BlackBerry juga. Dulu siapa? Dulu kalau minta bukan minta nomor sampai mintanya pin. Di zaman saya orang tuh punya HP Nokia itu udah keren banget. Kedua Ericsson. Tapi sekarang ya mencoba telat ya, Nokia udah masuk ke Android tapi masih tetap telat. Nah, ini adalah case yang teman-teman perlu lakukan. Silakan dilakukan di sini aja ya, di belakangnya aja, tapi dibaca dulu.